Kekhalifahan Bani Abbasiyah atau dinasti Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah berakhirnya kekhalifahan Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah dari MBS 2A. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu matkul Sejarah Peradaban Islam, yaitu Bapak Dede Husni Mubarak, SHI MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa keemasan dan keruntuhannya dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada masa keemasan dan terbagi beberapa faktor. Yang pertama ada pada bidang administrasi dan pemerintahan. Pada masa Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi, ia memindahkan ibu kota Al-Hasmiyah menjadi ibu kota Baghdad pada tahun 762, dan ia juga menetapkan pemerintahannya dan membentuk tradisi, yaitu mengangkat wazir atau perdana menteri menjadi koordinator departemen, sekretaris negara, badan penyelidik negara, dan kepolisian negara. Yang kedua ada pada bidang perekonomian. Pada masa Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi, perekonomian semakin meningkat dengan meningkatnya sektor pertanian melalui irigasi dan pertambangan seperti besi, emas, perak, dan lain-lain. Yang ketiga ada pada bidang pendidikan. Pada masa Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 sering disebut dengan Khalifah sangat cinta ilmu. Ia juga mendirikan sekolah dan salah satu karya yang paling besar yaitu Baitul Hikmah atau Akademi Keilmuan dan Peradaban. Pusat penerjemah berfungsi sebagai perguruan tinggi yang memiliki perpustakaan yang besar. Yang keempat ada pada bidang ilmu pengetahuan. Terdapat 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi pada tahun 700 sampai 767. Mazhab ini sering dikenal dengan pemikiran daripada hadis. Sedangkan mazhab Maliki pada tahun 713 sampai 795 sering dikenal dengan hadis dan tradisi masyarakat, dan dipertengahi oleh mazhab Syafi'i pada tahun 767 sampai 820 Masehi dan Hambali pada tahun 780 sampai 855 Masehi, dan diikuti dengan aliran-aliran seperti Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Kelima ada pembangunan fisik seperti saluran air atau kanza ibadah, masjid, jalan, dan lain-lain. Yang kedua ada pada masa keruntuhannya dinasti Abbasiyah. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Di faktor internal juga ada beberapa yang berpengaruh. Yang pertama ada tekanan dari orang-orang Turki yang berawal dari Al-Ma'mun mengangkat Al-Mu'tasim menjadi khalifah. Tetapi masyarakat Persia itu tidak setuju karena mereka berkeinginan Al-Ma'mun mengangkat Abbas menjadi khalifah. Tetapi Al-Ma'mun tidak setuju. Setelah Al-Mu'tasim diangkat menjadi khalifah, dia memindahkan ibu kota Daulah Abbasiyah dari Baghdad ke Samarra. Dari sebagian kota yang dibangunnya diberikan kepada kepala suku Turki. Karena dia dan ibunya dari Turki. Untuk memperkuat pemerintahannya, ia membentuk tentara yang terdiri dari orang-orang Turki yang berasal dari budak. Yang kedua ada tekanan dari Bani Muawiyah. Pada masa Al-Mu'tasim pada abad ke-22, mereka meminta bantuan kepada Bani Muawiyah untuk menekankan popularitas orang-orang Turki dan menjalin kerjasama antara Bani Muawiyah dan Bani Abbasiyah. Berkat kerjasama tersebut, mereka dapat menekankan dan menyingkirkan orang-orang Turki dari wilayah kekuasaan Abbasiyah. Yang ketiga, hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan sendiri. Pemimpin Bani Abbas sangatlah senang dengan pernyataan yang nyata dan penyetoran
upeti. Alasannya para pemimpin tidak cukup untuk menundukkan mereka. Tingkat keyakinan para penguasa dan otoritas publik sangatlah minim. Sedangkan Bani Abbas lebih menekankan kepada peradaban dan budaya dibanding pemerintahan dan perluasan wilayah. Ada pemerosotan ekonomi yang diakibatkan penyempitan daerah, kegaduhan, dan hadirnya kerajaan-kerajaan kecil yang memerdekakan sendiri dan tidak mau membayar upeti. Yang kelima, hadirnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Ketidakcapaian dan keinginan Persia yang menjadi penguasa menyebabkan kekesalan dan kemudian memotivasi untuk menyiarkan pemahaman tentang Mazdakisme, Manuisme, dan Zoroastisme. Nah, aliran tersebut sering dikenal dengan aliran Zindik. Yang kedua, ada faktor eksternal. Nah, di faktor eksternal ada dua penyebab. Yang pertama ada karena perang salib yang terjadi beberapa gelombang. Yang kedua, munculnya tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton dan semoga menambah ilmu wawasan kita dalam peradaban Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.